Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, sepertinya chapter-chapter yang kita pasang dahulunya ya benar-benar mendapatkan jackpot, atau bisa dibilang ya mendapatkan sesuatu hal yang kita harapkan. Iya, dahulunya kita sudah memasang ya angka untuk chapter-chapter One Piece. Kalau chapter-chapter itu akan menyuguhkan chapter yang wow, minimal tidak membosankan lah. Dimana chapter-chapter itu adalah 1050, 1052, 1053, 1055, dan 1060. Dan pada chapter 1050 kita mendapatkan suatu poin kemenangan mutlak daripada aliansi Mugiwara no Luffy daripada Kaido Pirate. Nah, kemudian di chapter 1052, sosok Green Bull pertama kali memperlihatkan dirinya dan tengah menuju ke Wano Kuni, di mana pada waktu itu ini cukup mengejutkan. Dan lanjut kepada chapter 1053, di mana ini chapter yang juga sangat mengejutkan karena kita diperlihatkan atau dihebohkan dengan sosok Buggy Sencho yang menjadi Yonko. Ya, pada chapter ini kita diperlihatkan struktur baru daripada Yonko era baru. Dan juga kita diperlihatkan sosok dari Aramaki yang sangat membingungkan sejak Reverie dahulunya. Nah, kemudian pada chapter 1055, kita juga diberi kejutan yang sangat menarik di mana soal Wano Kuni yang sesungguhnya. Kemudian kekuatan Ki Ampu atau maksudnya Sang, dan juga kaburnya Aramaki karena hal itu. Dan ya, benar-benar cukup menarik. Nah, yang jadi pertanyaan bagi Mimin sendiri di sini adalah apakah chapter 1060 juga akan mengalami chapter yang sama seperti chapter sebelumnya, yaitu sesuatu chapter yang akan menghadirkan hal wow atau hal mengejutkan lainnya. Ya, mari kita tunggu chapter 1060 itu. Dan selagi kita menunggu chapter 1060 itu ya, mari kita berbicara sedikit hal menarik yang terjadi di chapter 1055. Dimana seperti yang kita ketahui ya, ada banyak kejutan yang terjadi di chapter kali ini. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya selain soal Haki Sang, sebenarnya hal yang paling menarik di chapter kali ini adalah soal kebenaran yang terjadi di Pulau Wano Kuni. Dimana diketahui ternyata dulunya Wano adalah tempat yang tidak sempit seperti yang dikatakan oleh Oden. Wano sebenarnya bisa dibilang pula cukup luas dan bahkan diketahui 3 kali lebih luas daripada Wano pada saat ini. Dan juga diketahui bahwasannya tingkatan peradaban mereka itu berada di lautan yang sama seperti pulau-pulau pada umumnya yang kita temui di One Piece ini. Akan tetapi karena sesuatu hal peradaban yang ada di sana ya benar-benar terkunci dengan hadirnya tembok besar yang terbangun di sana dan juga mengelilinginya. Yang mana lambat laun kita melihat air mulai menggenang di sana hingga penuh seperti bak mandi yang lupa dimatikan kerannya. Dan sejauh ini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai tragedi itu. Tapi sampai sejauh ini pula banyak pertanyaan yang bejibun di pikiran Mimin. Yang mana salah satu pertanyaannya adalah sebenarnya ini ulah siapa? Siapa yang menyegel atau membuat benteng di Wano Kuni ini dan membuat ini semua itu terjadi? Nah, mustahil bukan tembok batu alami seperti itu dibangun oleh manusia dengan peralatan yang sangat sederhana atau dengan keahlian seperti membangun. Sesuatu hal yang seperti ini seharusnya bukan dilakukan oleh manusia tanpa bantuan kekuatan. Apalagi ilustrasi yang dipaparkan oleh Hitetsu atau Sukiyaki seolah-olah tembok ini terbangun dengan instan. Tentunya jika itu benar, maka tentunya pula bahwasannya ini dipengaruhi dengan semacam kekuatan. Dan jika berbicara sampai sejauh ini, maka salah satu kekuatan yang harus kita perhitungkan di sini adalah kekuatan buah iblis yang menjadi cerminan sosok The God of Earth. Ya, karena tentunya ini akan menarik. Membangun benteng alami seperti batu ini langsung plek jadi tentunya adalah kekuatan buah iblis seperti itu. Cuman yang jadi pertanyaannya sekarang adalah siapa yang melakukan itu? Maksudnya siapa yang memiliki kemampuan God of Earth itu? Dan juga pihak mana yang menutup Wano Kuni itu? Apakah daripada pihak Wano Kuni itu sendiri? Ataukah pihak luar yang sengaja menutup Wano Kuni yang tujuannya untuk menghilangkan peradaban daripada Wano Kuni, di mana itu kemungkinan dilakukan oleh World Government, sama seperti halnya yang ia lakukan kepada kota emas Sandora yang berada di Pulau Jaya dahulunya. Namun jika berbicara kejadian yang terjadi di Sandora, sebenarnya kita bisa menyimpulkan siapa yang menutup Wano.
Ya, kemungkinan terbesarnya yang menutup Wano Kuni itu adalah pihak Wano itu sendiri. Dengan tujuannya untuk melindungi peradaban Wano Kuni daripada serangan dari luar. Karena seperti yang Mimin katakan tadi sebelumnya, di era 800 tahun yang lalu, World Government sempat melakukan suatu aksi untuk memberantas semua yang berhubungan dengan era kerajaan kuno sebelumnya. Dan satu yang dilakukan mereka adalah menyerang kota Sandora dahulunya, hingga pada saat itu Robin mengatakan bahwasannya sejak kejadian itu, kota emas Sandora benar-benar hilang dari peradaban. Jadi karena Wano juga punya hubungan itu, maka tentunya Wano akan menjadi suatu target yang sama seperti Sandora. Dan sebelum itu terjadi, Wano terlebih dahulu dihilangkan peradabannya oleh orang Wano itu sendiri, yang mana dengan membangun tembok itu dan membatasi semua aktivitas. Yang mana alasan kenapa semua ini dilakukan oleh pada pihak Wano itu sendiri, kita bisa mendasarinya daripada suatu kebijakan Wano itu sendiri, yang mana kita tahu ya, Wano ini memiliki suatu peraturan yang jika dilanggar sepertinya akan mendapatkan suatu sanksi, yaitu ketika seseorang keluar daripada Pulau Wano. Nah, itu menjelaskan bahwasanya Wano sendirilah yang melakukan aktivitas penghilangan itu. Dan bisa dibilang bahwasanya God of Earth pada saat itu kemungkinan orang Wano pula lah yang memilikinya. Dan jikalah kita mengingat kembali tragedi atau peristiwa yang dikatakan oleh Hitetsu, sepertinya tidak hanya God of Earth saja yang terlibat di sini. Ya, God of Rain sepertinya turut andil juga melakukan suatu aksi. Karena menggenangnya Wano Kuni dan membuat perairan Wano menjadi tak stabil dan tak karuan, mungkin salah satu penyebab utamanya adalah God of Rain ini. Jadi kesimpulannya di sini adalah dua God inilah yang kemungkinan membangun perbentengan yang ada di Wano Kuni, yang mana tujuannya untuk menjauhkan peradabannya daripada dunia luar, terutama World Government, dimana sampai nantinya dibuka sesuai rencana 800 tahun yang lalu. Dan mungkin Zuni salah yang nanti akan ada sangkut pautnya dengan ini semua. Dan jika kita bicara soal Oden, seperti yang kita ketahui, Oden ini ya ngebet banget ingin membuka perbatasan itu. Dan mungkin Oden sendiri tahu akan hal itu, bahwasanya Wano ini harus dibuka pada waktunya yang mungkin sebentar lagi. Dan seperti yang dikatakan oleh Sukiyaki, kemungkinan Oden sudah tahu akan hal ini semuanya yang ia dapatkan dalam perjalanannya itu. Jadi, bagaimana pendapat kalian dengan dua kekuatan God inilah yang turut ikut campur membangun perbentengan ini?